Aku terjebak di dalam gua es yang gelap, dan satu-satunya jalan keluar adalah membantai kawanan laba-laba es raksasa. Monster-monster sialan inilah yang menyebarkan penyakit misterius di seluruh desa kami. Pertama, aku memakai tanaman racun pembakar untuk melumpuhkan mereka, lalu menghabisi mereka dengan sihir api. Tapi tepat saat kukira semua selesai, Ratu Laba-Laba musim dingin mendadak menyerangku dari belakang. Dia adalah monster mengerikan yang sangat kebal terhadap elemen api. Aku sendiri sudah hampir mencapai batasku, tapi menyerah bukanlah pilihan. Sambil menerjang maju membawa sekop, aku berhasil menusuk salah satu matanya. Aku langsung menyelinap ke bawah tubuh raksasanya dan menembakkan bola api tingkat tinggi dari jarak dekat. Sihir itu menembus kulit keras sang ratu dan memanggang bagian dalamnya seperti daging bakar. Akhirnya, sang ratu laba-laba berhasil mati, tapi tubuhku sendiri terluka sangat parah. Semua kekacauan ini sebenarnya dimulai beberapa waktu lalu. Namaku Ishak Bonerta, dan aku masih mengingat pesta itu seperti baru kemarin terjadi. Seluruh kediaman berpesta ria saat aku direkomendasikan masuk ke Akademi Kerajaan, anak termuda yang pernah terpilih, bahkan usiaku baru 10 tahun. Para pelayan dan pekerja berdatangan membawakan berbagai hadiah. Pengasuhku membuatkan semua camilan kesukaanku. Hans, pelayan yang paling dekat denganku, datang membawa banyak sekali barang sebagai ucapan terima kasih, karena aku telah membantu menyembuhkan putranya dari penyakit parah. Bahkan adik laki-lakiku, Jonas, ada di sana memainkan lagu dengan alat musiknya. Lalu, aku terbangun sambil berteriak, diriku yang versi tua langsung terduduk di ruangan kumuh tanpa sisa kemuliaan bangsawan sedikit pun. Lucas, salah satu asistenku, masuk dan melihatku terengah-engah di sudut ruangan. Dia bertanya apa aku mimpi buruk, dan ku jawab ya. Aku bermimpi tentang masa lalu dari 20 tahun yang lalu. Dia menyuruhku melupakannya, lalu menyodorkan keju segar buatannya, sambil mengingatkan tentang latihan pedang kemarin yang sempat tertunda. Nah, biar kalian paham kenapa aku bisa berakhir mengenaskan begini, kita harus kembali ke usiaku yang baru 10 tahun. Sebulan sebelum masuk Akademi Kerajaan. Setelah pesta perayaan itu selesai, aku mendadak terserang penyakit flu aneh selama 3 bulan. Karena kondisiku tidak kunjung membaik, ayahku, Von Girta, akhirnya mendatangkan seorang sarjana hebat dari menara sihir. Keputusan sang sarjana terdengar sangat tenang, namun menghancurkan harapanku. Aku memiliki tubuh yang istimewa. Setiap makhluk hidup punya wadah mana alami, dan aliran mana biasanya menyesuaikan ukuran wadah tersebut. Tapi wadahku sangat berbeda. Sirkulasi manaku mengalir terlalu cepat dan liar, hingga membuat wadah manaku berada di ambang kehancuran, dan benar saja, wadah itu akhirnya pecah berkeping-keping. Mana di dalam tubuhku meledak layaknya bendungan yang jebol. Begitu bersentuhan dengan mana eksternal di sekitarku, ledakan dahsyat pun terjadi, banyak orang tewas, dan yang lainnya terluka parah. Manaku terkadang tenang sejenak, lalu mendadak meledak lagi tanpa peringatan berulang kali, membuat sisi kediaman dilingkupi rasa ketakutan. Saat salah satu ledakanku menghancurkan lengan kanan Jonas, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku memohon kepada ayah untuk mengurungku di tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau siapapun. Saat itu usiaku 15 tahun, dan aku terus di sini, kembali ke masa kini. Aku mendengar Lucas batuk darah, yang jelas-jelas tanda keracunan mana. Dia terlalu lama berada di dekatku, dan itu perlahan membunuhnya. Aku menghampirinya, dan menyuruhnya mengambil cuti, setidaknya sebulan, tapi dia menolak keras, karena jika dia istirahat, tidak akan ada yang mengurus keperluanku. Kemudian dia malah mengejekku dengan mengingatkan bahwa aku tidak punya teman. Aku bilang aku bisa saja mengusirnya karena ucapan itu, namun dia menyuruhku santai saja, karena dia tidak pernah terluka selama bekerja denganku. Tidak ada orang setia sepertinya, dan aku tidak akan pernah menemukan pengganti. Aku memperingatkannya bahwa dia bisa mati kapan saja, jika tidak waspada. Dia pergi dengan sopan, setelah mengucapkan salam, lalu aku pun mulai bersiap untuk bermeditasi. Ingatan kelam itu kembali muncul seperti biasa, jasad Lucas yang berlumuran darah. Setelah terkena salah satu ledakanku, aku mendadak tersadar di kasurku, dan teringat kenyataan pahit bahwa Lucas yang itu sebenarnya sudah mati. Maksudku, Lucas yang sebelumnya. Setelah batuk darah dan pergi, dia tidak pernah kembali lagi selama setahun penuh. Kabar kematiannya disampaikan oleh ayahku, dan pada hari yang sama, sebuah ledakan kembali terjadi hingga aku menutup pintu rapat-rapat. Aku terus merutuki diriku sendiri,
karena tidak menjaga jarak. Harusnya aku tidak pernah peduli. Jika aku bersikap dingin, orang terdekatku pasti akan aman. Jadi, aku menutup hatiku sepenuhnya seiring berjalannya waktu, bahkan sampai berhenti makan. Anehnya, aku masih hidup roti yang mereka lemparkan lewat celah pintu, bahkan sudah berjamur. Ketika aku memutuskan untuk makan lagi, aku hanya membersihkan debunya, lalu memakannya. Saat itu, penampilanku sudah sangat tua, kurus, dan mengenaskan. Padahal usiaku sebenarnya masih tergolong paruh baya, aku mengerahkan segalanya demi mempelajari sihir. Setiap buku, teori, dan metode sihir yang bisa kutemukan langsung kulalap habis tanpa tersisa sedikit pun. Hingga akhirnya, tidak ada lagi buku yang tersisa. Yang tertinggal di kepalaku kini hanyalah intuisi murni. Di usiaku yang ke-71, petunjuk itu akhirnya kutemukan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara Jonas dari balik pintu. Aku menyahut dengan dingin dan menanyakan tujuannya ke sini. Dia bertanya apakah boleh masuk, tapi kusuruh dia bicara di luar saja. Akhirnya kami mengobrol dengan saling menyandarkan punggung pada sisi pintu kayu yang berbeda. Kutanyakan kabarnya, dan dia bilang perjalanannya sangat panjang. Dia juga bertanya, apa aku ingat hari ini adalah peringatan kematian ayah kami. Saat kutanya bagaimana ayah meninggal, dia kembali menjawab itu kisah yang panjang. Dia menawarkan diri untuk menceritakannya, dan kusuruh dia mulai saja. Jonas pun bercerita tentang perang perebutan tahta antara pangeran pertama dan kedua 30 tahun lalu. Berjam-jam kemudian, ceritanya baru selesai. Aku mengakui kemampuannya dalam mendongeng, karena aku sampai benar-benar lupa waktu saat mendengarnya. Dia tertawa kecil, lalu membalas bahwa dia mungkin bisa saja menjadi seorang penyair hebat. Tapi itu mustahil dilakukan dengan kondisi tangan yang tinggal satu. Aku pun meminta maaf. Namun Jonas berkata seluruh keluarga membenciku, tapi sekaligus merindukan dan menyayangiku sampai akhir hayat mereka. Dia lalu menghela napas, menyesal karena tidak bisa melihat wajahku untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengerti maksudnya. Lalu dia menjelaskan bahwa selama perang berkecamuk, sebuah gerbang dimensi terbuka lebah. Berbagai monster mengerikan keluar dari sana dan menghancurkan seluruh wilayah kediaman kami. Aku langsung berdiri bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Lalu bertanya, apakah keadaannya baik-baik saja? Dia mulai terbata-bata dan menyesal tidak datang lebih cepat. Hingga mataku terbelalak melihat genangan darah segar mengalir lewat celah bawah pintu. Begitu ku buka paksa, sebilah pedang rupanya telah menancap dalam di perut adikku. Tubuh Jonas langsung ambruk ke lantai, dan aku hanya bisa membeku memandangnya. Tak habis pikir, bagaimana orang sekarat bisa mengobrol denganku selama berjam-jam. Kupikul tubuh ringkihnya, dan kubawa menaiki tangga bawah tanah. Air mata mulai membasahi pipiku. Bukan cuma karena duka yang mendalam, tapi karena tubuhnya terasa sangat ringan, seolah dia terus kelaparan selama ini. Setelah puluhan tahun terkurung di kegelapan, akhirnya aku kembali menghirup udara luar. Kediamanku hancur lebur menjadi puing-puing, dengan bangkai monster raksasa berserakan di aula utama. Musim dingin yang ekstrem membeku di luar sana, membuatku mustahil untuk menguburkannya sekarang. Aku berjanji akan memakamkannya. Saat musim semi tiba di pemakaman keluarga kami, aku juga memutuskan untuk mengakhiri hidupku sendiri saat itu. Janji itu kutepati seluruhnya. Sambil berdiri di makam Jonas, kuangkat tanganku untuk memicu bola api kecil yang indah. Aku tersenyum tipis, karena setelah sisa hidupku habis untuk meneliti, aku berhasil melakukannya. Tubuh anakku akhirnya bisa kukendalikan berkat pecahan batu run di tangan kiriku ini. Karena ku tahu kutukan ini bisa dikalahkan, kurasa aku sudah tenang untuk pergi sekarang. Aku hanya penasaran, apakah dosa-dosaku atas penderitaan orang lain bisa dimaafkan? Apakah segalanya akan berbeda jika aku memulainya lebih awal? Kesadaranku mendadak runtuh ke tanah. Lalu ku dengar seseorang memanggil namaku dengan suara khas Hans. Itu sangat mustahil, karena Hans sudah lama meninggal. Namun begitu ku buka mata, aku kembali ke tubuh mudaku yang bersimbah keringat dingin. Hans berdiri di dekat jendela dan membukanya lebar-lebar agar udara segar masuk. Aku terduduk perlahan, masih mengira bahwa ini hanyalah mimpi terakhir sebelum nyawaku benar-benar melayang. Hans kemudian melangkah santai ke jendela dan menunjuk Jonas kecil di bawah sana. Bocah itu sedang terikat di pohon layaknya anak nakal yang selalu membuat ulah, sambil asik memainkan mainannya seolah segalanya sangat normal. Spontan, aku langsung memanggil namanya dengan lantang. Dia mendongak lalu merentangkan kedua tangannya dengan gembira, membuatku tertawa lebar
sambil melambaikan tangan dari balik kaca. Ini bukan sekadar mimpi buruk, aku benar-benar beregresi. Ini kesempatan emas untuk memperbaiki kesalahan yang merenggut segalanya di kehidupan laluku. Saat berdiri merenung dekat jendela, sayup-sayupku dengar keluhan para pelayan dari kamar sebelah tentang kondisiku yang merepotkan mereka. Ledakanku selalu merusak sisi ruangan, dan mereka sangat takut jika ledakan berikutnya tiba-tiba terjadi lagi. Hans yang mendengarnya langsung berniat memarahi mereka, namun aku menahannya, karena tahu ucapan mereka tidak salah. Aku menyuruh Hans untuk berhenti mengunjungiku selamanya, sambil menunjuk kepalanya yang masih terbalut perban tebal. Kuingatkan dia tentang bagaimana luka parah itu bisa sampai ada di sana. Dia berlutut di depanku dan bilang aku salah menilai semuanya. Dia bilang dia masih peduli, dan ini cuma masa sulit saja. Begitu ini lewat, semua takkan jadi masalah lagi. Dia mengatakannya dengan ceria, persis seperti apa yang dia ucapkan di kehidupan pertamaku dulu. Tepat sebelum salah satu ledakan manaku merenggut nyawanya. Jadi kali ini, aku menyuruhnya pergi. Dia pikir aku cuma bercanda, tapi aku tegaskan, kalau aku serius, aku benar-benar tidak ingin dia berada di dekatku lagi. Dia berdiri diam sejenak, lalu melangkah pergi. Di ambang pintu, dia berhenti dan mengucapkan sesuatu yang tak pernah dia katakan di kehidupan pertamaku dulu. Aku tidak boleh memikul semua beban ini sendirian, dan sesekali boleh saja mempercayai mereka. Lalu dia menghilang. Rasanya menyakitkan, tapi aku tahu ini keputusan yang tepat. Aku menampar pipiku sendiri dengan keras sampai terasa sangat perih demi meyakinkan diri. Aku benar-benar kembali ingin nyata, bukan sekadar mimpi. Bukan juga halusinasi orang yang sekarat. Aku kembali ke masa lalu. Kuabaikan dulu pertanyaan tentang bagaimana aku bisa mati, itu tidak penting. Yang terpenting sekarang cuma satu hal, jangan sampai ada ledakan mana lagi. Kakek buyutku, Seke Bongerta, menderita kondisi yang sama, tapi berhasil bertahan hingga menjadi penyihir kelas 10, sebuah pencapaian luar biasa yang belum pernah digapai oleh manusia lain. Aku tahu tentangnya dari catatan leluhur yang diwariskan ayahku sebelum aku mengurung diri. Setelah bertahun-tahun belajar dengan sangat keras, aku berhasil melacak caranya, yaitu dengan batu ron khusus. Kupahat pola dari ingatanku ke batu monoston, menyempurnakan desain yang kubuat seumur hidup. Begitu kuambil batu itu, tanganku tidak gemetar lagi. Rasanya sangat melegakan sampai aku lupa sensasi ini. Coba kalian perhatikan ini, setiap penyihir itu punya wadah mana dalam tubuh mereka. Mana di tubuhku mengalir sangat liar, hingga wadahnya tak mampu menampung bagi orang lain. Saat wadah itu hancur, mereka langsung mati seketika. Hebatnya, wadahku terus pulih berulang kali. Satu-satunya alasan aku bisa selamat dari 10 atau 20 ledakan mengerikan sepanjang hidupku, batu ron ini bekerja dengan sengaja merusak jalur mana terlebih dahulu. Ketekanan terus-menerus pada area rusak itu akan memaksa jalur baru untuk terbuka lebar. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Di kehidupan pertamaku, aku hampir gagal dan baru bisa melakukannya tepat sebelum mati. Api kecil di atas makam Jonas adalah buktinya. Sekarang, mari kita coba. Aku berniat membuat bola api kecil, tapi ledakan yang keluar hampir saja menghancurkan seluruh dinding ruangan. Aku terhuyung mundur sambil menatap telapak tanganku sendiri. Kekuatan yang mengalir dalam diriku jauh berbeda dari sebelumnya. Kutatap batu ron di tanganku yang ternyata masih utuh. Setelah berpikir cepat, semuanya masuk akal. 3 jalur mana. Manaku kini menyebar ke 3 saluran sekaligus, masing-masing dengan sifat yang unik. Aku bahkan bisa merapal 3 sihir sekaligus jika diperlukan. Rencana gila ini benar-benar berhasil. Aku segera menenangkan diri sebelum terlalu kegirangan. Karena ini bukanlah tujuan utamaku. Target utamaku adalah mencegah ledakan mana. Dan aku tahu 3 jalur saja tidak akan cukup. Aku butuh lebih banyak jalur lagi. Satu-satunya cara adalah dengan terus menggunakan sihir secara gila-gilaan. Langkah ini juga demi meringankan beban wadah manaku secara bertahap sampai diriku benar-benar aman. Intinya, semua orang harus menjauh dariku. Tidak boleh ada pengecualian sama sekali demi keselamatan mereka. Saat aku sedang asyik belajar, Hans tiba-tiba masuk sambil tersenyum membawa sepiring makanan kesukaanku. Dengan nada datar, aku mengingatkannya kalau aku sudah melarangnya untuk kemari. Dia bilang aku kurang makan, lalu tetap menyodorkan piring itu 1 gigit saja katanya. Cuma 1, kutatap dia lekat-lekat. Anak ini keras kepala sekali sambil memasang wajah polos yang menyebalkan itu. Akhirnya, aku bertanya berapa usianya sekarang.
12 tahun, jawabnya. Aku pun mengambil sepotong roti itu, begitu menyentuh lidahku. Aku langsung tahu kalau ini buatan pengasuhku. Sudah puluhan tahun aku tidak memakan rotinya, dan baru tersadar betapa aku sangat merindukan rasa ini. Aku menanyakan keberadaannya. Hans berbisik pelan. Hinder anak sang pengasuh sedang sakit paru-paru parah. Sontak, roti di tanganku langsung kuletakkan kembali. Beruntung keluarga kami berbaik hati mengizinkannya pulang merawat anaknya. Lalu aku bertanya dengan hati-hati apakah cuma Hinder yang sakit. Hans menjawab, kalau semua anak di desa juga tertular, detik itu juga. Aku langsung teringat tentang insiden penyakit massal di desa Black Goose. Kejadian tragis itu terjadi sekitar waktu ini. Sang pengasuh kehilangan Hinder dan membawa kesedihan itu seumur hidupnya. Sebelum akhirnya ledakan manaku merenggut nyawanya juga. Aku bersumpah tidak akan membiarkan takdir kejam itu terulang lagi. Aku bertanya pada Hans tentang monster yang baru-baru ini dibasmi di dekat desa sang pengasuh. Malam pun segera menyelimuti hutan dan seekor kijang mendadak menyadari ada sesuatu yang melesat cepat ke arah bola api raksasa. Karena ketakutan, hewan itu langsung berbalik dan lari menyelamatkan diri. Serangan tadi sebenarnya berasal dariku karena aku mengira hewan itu adalah seekor serigala. Beberapa saat kemudian, aku melewati papan penunjuk jalan menuju desa Black Goose. Kembali ke obrolanku sebelumnya, aku menanyakan jenis monster yang dibasmi di dekat desa sang pengasuh. Hans menjawab kalau dia tidak melihatnya langsung, tapi orang-orang dari menara sihir datang untuk membelinya sebagai bahan penelitian. Berdasarkan info yang dia dengar, monster itu adalah laba-laba besar berbulu perak. Aku langsung menduga itu pasti laba-laba musim dingin. Mereka memang tidak terlalu kuat secara individu, tapi berkembang biak dengan sangat cepat dalam jumlah besar. Bahaya aslinya adalah mana mereka yang sangat pekat dan beracun. Paparan lama bakal bikin sesak napas secara perlahan, meracuni siapa saja di sekitarnya dari dalam tubuh secara bertahap. Nah, disinilah letak masalahnya. Anak-anak itu bukan sakit pneumonia, melainkan keracunan mana. Belum ada yang tahu hal ini di era sekarang karena penyakit ini terlalu baru. Tapi mereka terus salah mendiagnosisnya. Aku langsung pergi ke hutan dan mengumpulkan semua tanaman obat yang sekiranya bisa membantu. Ini cukup untuk mengobati anak-anak dan meredakan gejala mereka, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk kesembuhan total, semua laba-laba musim dingin di area itu harus dibasmi sampai habis. Aku sempat berpikir untuk meminta bantuan orang tuaku, tapi ayahku sedang bertugas di benteng perbatasan. Sedangkan ibuku sedang berada di suatu tempat untuk mencari obat bagiku. Mereka tidak akan bisa bertindak cukup cepat, dan Hinder pasti sudah mati sebelum kabar sampai ke mereka. Jadi, aku pergi sendirian. Sementara itu, sang pengasuh sedang merawat anaknya saat mendengar ketukan pintu. Ketika dia membuka pintu, dia sangat terkejut melihatku berdiri di sana. Aku begitu kelelahan hingga langsung pingsan di pelukannya. Sambil menahanku, dia langsung bertanya dengan panik, apakah terjadi sesuatu yang buruk di kediaman utama. Lagi pula, apalagi yang membuatku keluar selarut ini? Aku bilang, kalau aku khawatir karena dia sudah berhari-hari tidak datang bekerja. Jadi aku ingin memeriksanya, tapi dia tampak ragu dan melarangku masuk ke dalam rumah. Dia takut aku akan tertular penyakit Hinder. Aku pun segera menarik selembar kain untuk menutupi hidungku. Meski dia tetap merasa cemas, ku serahkan sekantong tanaman obat tadil, lalu berjalan melewatinya masuk ke dalam rumah. Kujelaskan cara meraciknya. Hancurkan obatnya, rebus 2 kali dalam pot, biarkan dingin, lalu minumkan airnya pada Hinder. Setelah itu, aku segera menemuinya di kamar, bercak biru di wajahnya, langsung memastikan dugaanku. Ini murni keracunan mana, bukan pneumonia biasa. Tapi tidak ada gunanya meneriakkan hal itu sekarang. Aku memanggil namanya dengan lembut. Dia bergerak sedikit lalu menjawab dengan suara sangat lemah, memohon agar aku tidak memecat ibunya. Ibunya tidak bisa bekerja karena harus merawatnya. Sambil menempelkan tanganku di dahinya yang hangat, ku bilang, kalau aku tidak akan memecat siapapun, dialah satu-satunya yang selalu menyelundupkan roti gandum untukku. Tugasnya sekarang hanyalah segera sembuh. Meminta bantuan seorang pemburu untuk memanduku menuju ke area tambang terbengkalai, tepat di depan mulut gua. Aku menanyakan, apakah tebing ini adalah batu kapur, dan dia langsung mengangguk. Aku pun membayarnya dan menyuruhnya pergi. Walau dia sempat memperingatiku kalau banyak orang hilang di sekitar gua ini. Rahasia ini sudah kupahami sejak dulu.
Laba-laba musim dingin selalu menghuni gua kapur, dan inilah satu-satunya gua di sini, mereka pasti di dalam. Sebelum melangkah masuk, aku memeriksa kondisiku sendiri. Memiliki 3 jalur mana membuatku setara dengan penyihir kelas 2, ini lumayan cukup, tapi aku tidak boleh memaksakan wadahku terlalu keras atau menggunakan sihir sembarangan tanpa mengetahui bahaya di dalam sana. Saat mengamati sekeliling, aku melihat tanaman Frost Belladonna tumbuh subur di dekat pintu gua. Buah beri ini biasanya dincirkan untuk obat bius dalam medis, tapi bagi laba-laba musim dingin, ini adalah racun yang sangat mematikan. Aku hampir tertawa geli, mereka bersarang tepat di samping satu-satunya benda yang bisa membunuh mereka dengan mudah. Aku pun mengumpulkan buah itu sebanyak mungkin sampai tanganku membengkak parah. Khasiatnya luar biasa kuat. Aku berjanji dalam hati untuk memakai sarung tangan lain kali. Untunglah aku sudah menyiapkan banyak batu run di kediamanku. Saatnya menjelajah di dalam. Roti gua menurun sangat curam menuju jurang kegelapan. Aku mencari jalan turun dan melihat sebuah tangga tali, lalu mulai memanjatnya. Begitu tiba di dasar gua, napasku sudah terengah-engah, tapi aku yakin ini tempat yang tepat karena tulang belulang berserakan di mana-mana. Ada tulang monster yang bercampur dengan tengkorak manusia, sepertinya ini dasar orang-orang hilang yang diceritakan pemburu tadi. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari segala arah, memaksaku merapal lingkaran bola api untuk menerangi puluhan mata yang mengintai. Laba-laba raksasa itu masih jaga jarak karena takut sama api, tapi kalau mereka sadar menang jumlah, tamatlah aku. Sebelum dikeroyok habis-habisan, aku harus buru-buru bertindak benar. Saatnya mulai bekerja. Pertama, aku ikat kain basah ke mukaku biar tidak keracunan. Lalu membakar tanaman belladonna itu, asapnya langsung menyebar memenuhi lantai gua. Begitu asapnya kena si laba-laba, kaki mereka mulai melungker dan gerakannya langsung melambat drastis. Sambil menonton mereka sekarat, aku sadar ini waktunya bertindak. Tiba-tiba ingatan masa lalu muncul di kepalaku. Dulu aku pernah berdiri di dekat jendela, melihat seorang warga melabrak ayahku di halaman bawah. Suara teriakan pria itu kencang sekali. Dia menyalahkan ayahku atas semua kekacauan yang terjadi di wilayah kami, terutama insiden di desa Black Gose. Sebagai pemimpin, harusnya ayah berbuat sesuatu. Tapi ayah malah gagal. Waktu mendengar itu, aku malah kepikiran buat bikin laboratorium bawah tanah. Di bawah sana, pasti lebih tenang dan sepi. Aku bisa melapisi dindingnya dengan pola pelindung sihir penahan ledakan, biar bisa fokus meneliti. Aku sempat memikirkan ide itu keras-keras sambil memanggil nama Hans, sebelum tersadar kalau dia sudah mati. Setelah itu, aku lanjut menulis lagi. Karena tidak ada siapa-siapa, akhirnya aku bisa istirahat sejenak, tapi kembali ke realita. Aku menggelengkan kepala demi mengusir kenangan itu. Masih ada laba-laba yang harus kubantai. Rencananya cukup simpel, karena aku tidak mungkin mencekoki mereka langsung. Jadi membakarnya adalah jalan ninja terbaikku. Membiarkan asapnya menyebar, melumpuhkan, lalu mencekik mereka perlahan. Tapi tunggu dulu, ada satu masalah besar. Asap racun ini tidak kenal kawan. Kain basah inilah filter utamaku. Racun apapun yang lolos bahkan langsung dinetralkan oleh mana di dalam tubuhku. Di saat bersamaan, aku mengaktifkan 3 sihir sekaligus, pemurnian tubuh, sihir api, dan perubahan wujud pada api itu sendiri. 3 sirkuit mana aktif bersamaan. Teknik multisirkuit ini adalah satu-satunya alasan aku bisa bertahan, mengendalikan asap beracun, sambil terus membantai monster-monster itu sekaligus. Aku memakai bola api padat untuk menahan pergerakan mereka selagi racun belladonna bekerja. Begitu mereka lumpuh, aku habisi mereka satu persatu, sisanya yang selamat langsung kabur ke satu arah. Aku mengikuti arah kabur mereka, dan melihat ada air, sebuah danau bawah tanah, di ujung gua. Rupanya mereka mau sembunyi di sana. Tapi sorry ya, itu tidak bakal menyelamatkan kalian. Hawa dingin dari sudut gua itu langsung menusuk kulit begitu aku mendekat, membuatku menyesal setengah mati karena meninggalkan mantel di ujung sana. Suhunya turun drastis sampai membentuk es. Pas aku mendongak, astaga, seluruh langit-langit gua dipenuhi telur laba-laba. Begitu melihat telur-telur itu, aku langsung teringat satu detail penting yang sempat terlupakan di kepalaku. Bulu kuduku merinding seketika. Sambil melangkah hati-hati, aku melemparkan beberapa bola api ke depan untuk menerangi jalan gelap ini. Lalu, mimpi burukku benar-benar muncul dari kegelapan dan berdiri tepat di hadapanku. Ratu laba-laba musim dingin yang ukurannya luar biasa raksasa,
Keringat dingin mengucur deras, dan kakiku mulai gemetaran. Sial, dia tidak mau menunggu. Dia melompat menerjang sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Aku refleks berguling ke samping, menghantam lantai es yang keras sambil mengerang kesakitan. Aku langsung bangkit berdiri, menyumpahi kesialanku yang selalu datang di saat tidak tepat. Berbeda dari anak buahnya, si ratu ini ternyata kebal api dan bisa mengembuskan es, makanya dia dijuluki Ratu Musim Dingin. Aku tetap melemparkan bola api ke arahnya, bukan karena berharap dia mati, tapi karena cuma itu senjataku. Seranganku sama sekali tidak mempan. Untungnya, gerakan dia cukup lambat, tapi masalahnya, fisikku sendiri sudah hampir mencapai batas maksimal. Umur baru 12 tahun, tidak punya pengalaman bertarung, begadang semalaman, ditambah harus menguras sihir seharian, waktuku hampir habis dan tidak ada bantuan yang datang. Tiba-tiba aku teringat ibu pengasuhku. Gandum tidak bisa tumbuh di utara. Dia rela menempuh perjalanan jauh ke kota asing setiap minggu demi membelikan tepung berkualitas tinggi, agar aku bisa makan roti yang lembut. Wanita luar biasa itu diam-diam kelelahan, demi diriku tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Aku berjanji bakal minta dibuatkan roti, dalam jumlah banyak begitu pulang nanti. Langsung saja aku jatuhkan ranselku, kurebut sikop, lalu menerjang maju. Karena gerakannya lambat, aku manfaatkan celah itu sepenuhnya. Aku hantamkan sekop itu ke kepalanya, sampai melubanginya tembus ke dalam. Tapi sebelum sempat mundur, dia keburu menarikku ke bawah tubuhnya. Aku langsung mencengkeram salah satu kakinya erat-erat, sambil terjebak di bawah badannya. Otakku terus berpikir keras. Kalau sihir api tidak mempan dari luar, berarti aku harus meledakkannya dari dalam. Aku menciptakan bola api lalu memadatkannya sekecil mungkin. Warnanya berubah dari oranye, putih, sampai membiru pekat, bergetar hebat karena tekanan tinggi. Begitu siap, aku hantamkan bola api itu langsung ke perutnya, lalu meledakkannya. Berhasil, kobaran api biru itu langsung memanggang seluruh organ dalamnya sampai hangus. Si ratu laba-laba kejang-kejang hebat sebelum mati, sementara tanganku masih tersangkut di dalam perutnya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menariknya paksa sampai lepas. Begitu dia tak berkutik, aku langsung ambruk dan kepalaku membentur lantai es. Api biru itu masih menyala, cukup panas untuk melelehkan es tebal di sekitarnya. Perlahan, kesadaranku kembali saat mendengar sayup-sayup suara. Hans dan Inang pengasuhku sedang membicarakan keadaanku yang ditemukan mengenaskan di tambang terbengkalai ini. Ingatanku mulai terkumpul kembali. Aku sukses membunuh Ratu Laba-Laba, melindungi kepalaku saat terjatuh, lalu langsung pingsan tak sadarkan diri. Rupanya aku sempat sadar sebentar untuk menyeret tubuhku keluar gua menuju desa, lalu menabrak Hans yang sedang nongkrong santai di depan pintu masuk. Bayangkan, aku langsung tertidur pulas di pelukannya saat itu juga. Kekaran, aku memilih diam sambil terus menguping obrolan mereka. Ibu pengasuh memberitahu Hans kalau setelah mengikuti petunjuk herba dariku, kondisi si kecil Hinder langsung sembuh total. Hans sempat terdiam sejenak mendengar itu, lalu dia cuma menjawab, kalau begitulah sifat asli seorang Ishak. Ledakan mana mungkin sempat membuatnya tampak dingin dan menutup diri, tapi hatinya tidak pernah berubah. Aku langsung bangun terduduk sebelum ekspresi mukaku membongkar kepura-puraanku. Mereka berdua kaget setengah mati. Lalu Hans bertanya apa aku baik-baik saja. Aku bertanya sudah berapa lama aku pingsan. Setengah hari, jawabnya. Ibu pengasuh langsung panik menanyakan, apakah badanku terasa sakit semua? Aku bilang rasa sakitnya masih bisa ditahan. Sial, salah pilih kata. Dia langsung mengamuk hebat. Maksudnya masih bisa ditahan bagaimana? Kenapa aku nekat pergi ke tempat berbahaya sendirian? Dengan tenang aku beralasan, kalau aku cuma terpeleset waktu mencari herba di dekat sini, itu kebohongan paling masuk akal yang bisa kupikirkan saat itu. Lagi pula, tidak akan ada yang percaya kalau anak umur 12 tahun bisa membantai Ratu Laba-Laba musim dingin sendirian. Aku lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kondisi Hinder. Katanya dia sudah jauh membaik berkat tanaman obat itu. Semua anak-anak di desa juga mulai pulih. Aku merasa lega dan memutuskan untuk merahasiakan masalah keracunan massal ini. Kalau kabar peperangan sampai terdengar oleh para petinggi, mereka pasti akan mengirim peneliti ke sini. Akibatnya, tambang terbengkalai ini beserta semua isinya pasti akan terbongkar. Itu tidak boleh terjadi. Pengasuhku lalu bertanya, bagaimana aku tahu tentang tanaman obat itu? Aku jawab saja, kalau aku pernah membacanya di buku.
Aku mengajak Hans untuk segera pulang, tapi dia bilang di luar sedang badai salju lebat. Aku mengingatkannya, kalau sampai orang-orang kediaman tahu dia membiarkanku keluyuran sendirian, dia bakal kena masalah besar. Dia langsung setuju tanpa bantahan saat kami berjalan ke pintu. Sang pengasuh memberikan sekeranjang apel titipan warga desa sebagai tanda terima kasih. Aku menyuruhnya mengambil libur seminggu lagi, sampai kondisi Hinder benar-benar pulih total. Dia tampak ragu, dan bertanya apa kepala pelayan tidak akan protes. Aku bilang dia tidak akan menganggur kok. Aku menyuruhnya membuat selai dari apel-apel ini, biar bisa dimakan bareng roti gandum hangat nanti. Dia langsung tersenyum manis lalu berjanji akan membuatkan pai apel juga untukku. Seminggu kemudian, aku sudah asik lari keliling halaman kediaman. Di saat itulah, wadah mana dalam tubuhku berevolusi lagi. 3 sirkuit mana kini bertambah menjadi 4. Wadahnya juga jauh lebih stabil, membuatku bisa mengaktifkan 4 sihir secara bersamaan sekarang. Bertarung mati-matian di gua laba-laba, menembus batas kemampuan, lalu ditambah latihan fisik ekstrem ternyata membuahkan hasil lebih cepat dari perkiraanku. Hal ini sangat masuk akal, sihir itu bukan cuma soal mengeluarkan mana, tapi juga tentang pemahaman, perhitungan, dan intuisi. Semua proses itu sangat menguras energi mental, sementara stamina mental sangat bergantung pada kondisi fisik. Dulu perkembanganku sempat mentok karena aku menggunakan tubuh anak kecil yang sama sekali belum terlatih ini. Saat fisik melemah, pikiran pun ikut hancur. Di kehidupan pertamaku dulu, Lucas yang selalu mengurus latihan fisikku, aku baru saja mengingat hal itu di tengah lari pagiku ketika Schiller, sang kepala pelayan, tiba-tiba mencegatku untuk pemeriksaan rutin. Dokter itu menyapaku ramah, lalu menanyakan kabarku seperti biasa. Ayahku sendiri yang menunjuknya secara langsung. Dia diklaim sebagai tabib paling hebat di wilayah ini, dan memang punya reputasi yang cukup diakui semua orang. Sayangnya, dia tidak pernah bisa memahami keunikan struktur tubuhku ini. Memang tidak ada yang bisa sih. Dia pun menyelesaikan pemeriksaannya, lalu menyatakan kalau keadaanku baik-baik saja. Dia mengumumkan akan mengganti obatku, dan aku langsung tahu apa isinya. Cuma sampah yang dikemas botol mewah. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan 6 botol panaca dari koper. Aku pun cuma bisa melotot melihatnya. Wah, ayahku benar-benar totalitas sekali panaca, alias obat dewa. Biasanya dipakai sebagai stimulan atau penambah stamina tentara. Orang-orang tahunya obat ini menstabilkan aliran mana. Padahal itu cuma salah terjemahan parah yang dipercaya semua orang. Teks kuno aslinya bermakna sebaliknya, yaitu merangsang aliran mana. Bagi orang biasa, bedanya tipis sekali. Tapi buat aku yang sekarang, ini racun mematikan. Manaku memang sudah tidak terkendali. Tapi tunggu dulu, justru ramuan berbahaya inilah katalis yang sangat kubutuhkan saat ini. Kalau dipakai hati-hati, sirkuit mana baruku bakal terbentuk super cepat. Aku langsung mengantongi botol-botol itu tanpa suara. Begitu dokternya pergi, aku sadar Schiller sedang memperhatikanku. Saat kutanya ada apa, dia mengaku kaget karena aku bisa setenang itu sepanjang kunjungan tadi. Usut punya usut, Ishak yang dulu selalu mengamuk tiap kali didekati dokter. Parahnya sampai bikin semua tabib di wilayah itu ogah bertugas di sini. Aku pun bertanya, apa dia lebih suka aku berteriak dan merusak barang? Dia terdiam sejenak. Lalu dia berkata kalau dia sudah mendengar cerita tentang anak-anak di desa angsa hitam dari Hans. Jelas sekali dia telah menginterogasi pelayan malang itu sampai mengaku. Dengan tenang dia memperingatkan, kalau komite penasihat tahu, urusannya bakal sangat rumit. Kali ini dimaafkan, tapi aku harus menahan diri. Kalau butuh bantuan, aku disuruh melapor padanya dulu. Padahal di kehidupan pertamaku, aku tidak pernah akrab dengan Schiller. Orangnya memang kaku, dingin, dan selalu menjaga jarak. Tapi Jonas pernah berbisik di detik-detik terakhirnya, bahwa Schiller tetap setia melayani keluarga kami sampai akhir. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri demi tugas itu. Sikap dinginnya itu cuma tamang belaka, dan aku mengetahuinya. Sambil tersenyum, aku bilang, kalau aku paham. Lalu dia langsung bertanya lagi dengan nada bicaranya yang super ketus. Dia heran kenapa aku terus berlari memutari kediaman selama berhari-hari. Kujelaskan padanya, dalam sejarah, penyihir tingkat 5 ke atas selalu menjaga kebugaran fisik mereka. Tubuh yang mengalirkan mana dahsyat haruslah wadah yang tangguh pula. Tanpa membalas sepatah kata pun, dia langsung pergi. Malam harinya, Schiller menulis laporan bulanan.
Dia mencatat insiden desa angsa hitam beserta keterlibatan besar Ishak di dalamnya. Dia menyimpulkan bahwa dengan kondisi fisik anak itu, karir sebagai penyihir tempur sangat mustahil. Tapi jalur akademisi atau alkemis masih masuk akal. Tulisnya, sang ayah mungkin akan sedikit tenang membaca ini. Dia masih menulis saat Rosen mengetuk pintu dan masuk. Perempuan itu langsung bicara intinya saja. Dua pelayan hilang misterius, Clara dan Annette. Dia tidak tahu soal Clara, tapi dia berani menjamin kesetiaan Annette tanpa ragu sedikit pun. Bayangkan, gadis itu tidak pernah mengambil libur sehari pun selama 3 tahun terakhir. Pasti ada sesuatu yang buruk menimpanya. Tak lama, Rosa berkumpul di dapur pelayan bersama rekan kerja dan si Bill. Bill sibuk mengeluh, seperti biasa, soal cuaca ekstrem, bandit jahat, hingga monster yang terus-terusan bermunculan. Tempat terkutuk ini bukan area yang cocok untuk menetap. Gerutunya pelayan lain pun menyindir. Apa dia berniat melarikan diri? Dia mengedikkan bau sambil bergumam, kalau kemungkinannya tidak non. Tapi pelayan wanita menegaskan bahwa Annette tidak seburuk dia. Gadis malang itu bekerja banting tulang demi mengobati ayahnya. Tidak mungkin pergi begitu saja. Bill malah asal ceplos, menebak barangkali dia lelah merawat ayahnya yang sakit, atau kabur bersama pria lain. Rosa langsung menghardik Bill agar menjaga bicaranya. Sementara pemuda itu berkilah cuma sekadar berasumsi saja. Mereka menyuruhnya diam, tapi Bill malah makin melunjak. Dia berbisik tentang sihir hitam, mereka kan bekerja untuk keluarga penyihir. Kondisi fisik Ishak makin memburuk, jadi ayahnya pasti rela melakukan ritual sesat apapun demi menyembuhkannya. Tuduhan keji itu langsung membuat suasana membeku seketika. Para gadis dikorbankan untuk tumbal. Rosa pun naik pitam dan membentak Bill agar berhenti menyebarkan fitnah sampah seperti itu. Padahal majikan mansion ini sudah berbaik hati menampung Bill yang punya masa lalu kriminal. Tapi malah dibalas pengkhianatan. Mereka masih asik berdebat saat aku mendadak melangkah keluar dari kegelapan di belakang mereka. Teori yang sangat menarik, Bill. Sambil tersenyum tipis, aku menyuruhnya bercerita lebih banyak. Seketika wajahnya pucat pasi tanpa darah. Ku bawa dia ke ruang kerjaku dan membiarkannya bicara jujur. Total ada 3 pelayan yang hilang. Dimulai dari Hilda 2 bulan lalu. Menyusul Clara beberapa minggu kemudian. Lalu Annette baru akhir pekan lalu setelah pergi ibadah dan tidak pernah pulang. Ku tatap dia dengan pandangan dingin sebelum bertanya apakah dia tahu pelakunya. Dia gemetaran tapi menggeleng. Aku berjanji tidak akan menghukumnya asal dia jujur. Dia memastikan janjiku dan aku mengangguk. Dia sempat terdiam sebelum menyuarakan dugaannya bahwa semua ini pasti ada hubungannya denganku. Apalagi Hans, pelayan terdekatku. Tubuhnya selalu memar-memar seperti habis disiksa olehku. Dia menebak nasib Hans bakal berakhir paling tragis nanti. Kalimatnya langsung terputus di tengah jalan, karena melihat raut wajahku berubah drastis, dan dia langsung menyadarinya dengan ketakutan. Pemuda itu langsung memohon ampun dengan panik, mengoceh kalau dia belum menikah dan tidak punya anak. Dengan sangat santai, aku bertanya apa dia masih ingin hidup. Jika iya, maka ada tugas penting untuknya. Sepeninggal Bill, aku merenung memikirkan Rosa dan Annette. Di kehidupan lamaku, setelah kematian tragis Hans dan sang pengasuh, hanya mereka berdua sajalah yang dengan sukarela tetap bertahan menemaniku. Dulu aku selalu mengusir mereka, menyuruh mereka berhenti membawakan obat tidak berguna itu. Tapi mereka keras kepala dan terus menyemangatiku agar tidak menyerah. Aku bahkan pernah membentak mereka dengan kasar, menanyakan apa mereka tahu rasanya membunuh orang tercinta dengan tangan sendiri. Tanpa diduga, Annette melangkah maju dan menjawab kalau dia tahu rasanya. Dia menyesal tidak bisa menyelamatkan Clara. Andai saja dia bertindak lebih cepat, segalanya mungkin tidak akan seburuk ini. Kemudian, dia menatapku lekat-lekat, lalu berbisik, semua orang bisa saja terpaksa melakukan hal mengerikan, tapi itu tidak lantas membuat mereka menjadi iblis kejam. Ucapan sederhana itulah satu-satunya hal yang berhasil menyentuh hatiku yang beku. Sekarang, setelah terlahir kembali, aku sadar aku tidak pernah menanyakan maksud perkataannya dulu. Aku sama sekali buta tentang takdir malang Clara. Kurang dari sejam, Bill sudah kembali dengan senyum lebar yang sangat menyebalkan. Dia sesumber tugasnya sangat gampang. Setelah mengorek informasi dari para pengemis jalanan, ciri-ciri korbannya sangat cocok. Para pelayan itu telah diculik sindikat budak. Modus mereka selalu sama, menjanjikan pekerjaan bagus dan upah tinggi di wilayah selatan yang makmur.
Para gadis pun tergiur ikut ke selatan, namun ujung-ujungnya malah dilelang ke penawar tertinggi. Kutimpali kalau mereka harusnya bisa pergi ke selatan sendiri tanpa bantuan calo. Tapi Bill menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan padaku dengan nada meremehkan seperti mengajari bocah kecil. Jalanan menuju selatan itu sangat berbahaya bagi wanita mandiri. Siapapun butuh jasa pengawal tanggul untuk perjalanan sejauh itu, dan mereka harus membayar jasanya. Aku mengangguk paham. Tapi dalam hati aku tahu persis niat busuk tersembunyi di balik kata-katanya. Dia mengira aku hanyalah tuan muda manja dan naif yang tidak tahu kejamnya dunia luar, dan punya banyak uang. Kepalanya sibuk menghitung keuntungan yang bisa diperas. Sebelum akhirnya mengeluh, kalau pencarian informasi ini memakan biaya besar. Katanya 20 koin perak yang kuberikan sebagai uang jalan, sudah ludes tak bersisa demi menyuap orang-orang pelit itu. Padahal jumlah itu setara gaji setengah tahun. Aku menegaskan tidak peduli soal uang, yang penting temukan mereka secepatnya. Senyum lebar di wajahnya, tampak sangat konyol. Dia dengan tidak tahu malu menawarkan bantuan lain, yang langsung kuyakan sambil berjanji, akan memberinya imbalan melimpah ruah. Di dalam hati, bajingan ini sudah bersorak kegirangan. Jelas sekali dia merasa baru saja menemukan tambang emas berjalan. Seorang bocah kaya raya yang polos dan mudah ditipu, satu-satunya masalah baginya hanyalah reputasiku sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja, tapi dia tidak peduli demi uang. Sambil menyeringai licin, dia sesumbar siap mengantarkanku menemui sang calo, dan bam. Detik berikutnya dia tersadar sudah berada di dalam jeruji besi dengan hanya memakai celana dalam, lalu berteriak histeris ketakutan. Di belakangnya, aku berdiri tenang memegang batu sihir runik sambil tersenyum melihat wajah bingungnya. Ingatannya mulai berputar kembali saat dia mencengkeram jeruji besi, tentang bagaimana dia menyelundupkanku keluar kediaman menuju kota Baran yang ramai itu. Menemukan calo budak itu ternyata sangat mudah. Target kami menyamar sebagai bangsawan buangan yang ingin pergi ke selatan, dan penampilanku yang terlihat sangat mewah langsung menjadikanku umpan yang sempurna. Bill paham betul kenapa para penculik itu sangat menginginkanku, karena aku adalah barang dagangan kelas atas yang sangat mahal. Tapi dia sama sekali tidak habis pikir, kenapa dia juga ikut dikurung dan ditelanjangi bulat-bulat. Sementara aku berdiri santai tanpa luka sedikit pun, asik mengutak-atik tingkat kerapatan mana pada batu kecilku layaknya sebuah eksperimen ilmiah. Bill berteriak memintaku berhenti bermain-main dan segera bertindak, karena kami terancam mati konyol di sini. Aku menghela napas panjang, lalu menyindir, apakah dia akhirnya berhenti bicara formal padaku? Dia menunjuk wajahku kesal, menegaskan tidak ada orang yang bisa tetap sopan dalam kondisi sekarat begini. Rencana kita simpel. Kita kabur lalu menyelamatkan Annette dan lainnya. Bill tertawa keras lalu bertanya, bagaimana caraku melewati jeruji besi yang super tebal ini? Aku cuma menjentikkan jari dan besi itu langsung ambruk ke lantai. Dia melongo melihat pintu sel yang hancur itu, lalu memanggilku dengan nada suara yang mendadak pelan dan hati-hati, bertanya apa aku mau meninggalkannya. Dengan dingin aku balik bertanya, memangnya aku kenal kamu? Dia langsung panik dan berusaha berguna dengan bilang kalau tempat ini mirip labirin, aku bisa tersesat dan dikepung musuh. Aku bilang aku bisa mengatasinya, mendoakannya beruntung. Lalu berbalik pergi saat dia terus berteriak memanggilku. Akhirnya dia berlutut memohon sambil bersumpah akan melakukan apa saja asal jangan ditinggalkan. Aku pun berhenti posisi memelas ini, rasanya sangat tidak asing. Di kehidupan pertamaku, Bill pernah berlutut gemetar di atas salju dengan tangan terikat, memohon belas kasihan Arthur. Dia tertangkap basah menjual buku terlarang keluarga Gerta ke organisasi kriminal, membuat Schiller sangat murka. Saat itu Bill menangis dan berjanji tidak akan berkhianat lagi. Arthur mendengarkan semuanya, lalu menebas kepalanya. Dalam sekali tebas, dia cuma berkomentar kalau Bill sebenarnya berguna, jika bukan karena sifat serakahnya. Aku memikirkan hal itu. Bill ini mantan bandit yang selamat dari serangan keluarga Gerta dengan cara mengkhianati temannya. Dia paham betul seluk-beluk dunia hitam dibanding siapapun di kediaman ini. Dia pasti berbohong soal menghabiskan semua perak dari organisasi yang membeli buku itu. Di kehidupan pertamaku, sekarang aku sadar kalau mereka adalah kelompok yang sama yang menyandera para pelayan saat ini. Kelompok ini kaya dari perdagangan manusia, lalu menyebar di Gerta bagai wabah, merusak banyak nyawa sebelum akhirnya ada orang yang menganggap mereka serius. Parasit ini harus dicabut sekarang sebelum makin kuat, karena Bill bersedia melakukan apa saja
Aku membuka gulungan kertas di depannya dan menyuruhnya melakukan satu misi khusus. Di saat bersamaan, beberapa pengawal berjaga saat seorang pria aneh sedang asyik makan di meja. Sambil menikmati hidangannya, dia mengeluh kenapa ayahnya tidak mau makan hari ini, padahal menunya adalah bistik lezat. Dia terus mengoceh pada ayahnya, membuat semua orang di sekitarnya merasa sangat tidak nyaman. Pria itu kemudian bertanya, apakah ayahnya masih di sana? Lalu menatap sebuah tengkorak di sampingnya dan menyuruhnya menunggu sebentar lagi. Begitu dia menguasai sihir hitam, mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Dia terdiam sejenak lalu bertanya kenapa sang ayah tidak menjawab, apakah kekuatan jiwanya melemah. Lalu dia berteriak meminta air mandi. Salah satu pengawal dengan sangat gugup menjelaskan, kalau satu-satunya sisa air yang ada adalah barang dagangan untuk dijual ke pedagang. Belum sempat selesai bicara, Ners langsung mencengkeram kepalanya, mengangkatnya ke udara, lalu meremukkan wajahnya seolah itu cuma mentega hangat. Ners kemudian menoleh ke pengawal lain dan bertanya, apakah darah itu cukup untuk air mandinya? Setelah memberitahu kalau dia akan menunggu, dengan santai dia pergi meninggalkan ruang makan. Ken dan Jien langsung lemas dan terduduk. Ken memegangi dahinya dengan tangan yang pucat sambil merutuki sihir hitam itu. Mungkin sudah 10 kali dia mengumpat. Ners memang gila karena selalu menggunakan manusia seperti ini, baik untuk makanan maupun mandinya. Ken bergumam kalau lain kali mereka harus langsung menyerahkan barang dagangannya saja. Kalau tidak mereka sendiri yang akan jadi bahan masakan. Jin menyeret jasad Henry pergi sambil menyuruhkan berhenti mengeluh. Nah, sekarang siap-siap. Karena tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong gelap yang sepi. Mereka saling tatap dengan tegang saat suara misterius itu berbunyi lagi. Sebuah kepala buntung menggelinding di lantai lalu berhenti tepat di antara mereka. Jen langsung mengenalinya, mata Ners masih melotot lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku saat tewas. Kaki mereka langsung lemas seketika. Bill muncul dari sudut lorong sambil memegang pisau yang berlumuran darah segar dengan santainya. Dia lalu bertanya apakah ada yang punya sedikit air. Jin menatapnya kosong, memanggil namanya seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bill menyeka rambut dari wajahnya, lalu bertanya sekali lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih tajam. Sementara itu, kepala buntung tadi masih tergeletak mengenaskan di antara mereka. Satu-satunya suara di sana hanyalah langkah kaki lambat yang menggema di lorong. Bill mendekati mereka perlahan, lalu menyapa santai, "Hei." Mereka menatapnya ngeri seperti melihat hantu, membuat Bill mengeratkan genggaman pisaunya sambil mengumpat pelan. Dia sendiri tidak tahu kenapa harus melakukan aksi gila ini. Ini semua murni kesalahan bocah ajaib itu yang berawal dari selembar kertas. Aku mengingatkan janji Bill untuk melakukan apa saja, lalu membuka gulungan kontrak dan membacakan syaratnya. 1. Bill harus mematuhiku tanpa syarat. 2. Bill dilarang membocorkan rahasia tentangku kepada siapapun. 3. Melanggar salah satu poin di atas berarti mati. Dia melotot melihat kertas itu dan protes keras soal aturannya. Aku mengambil pisau dan menjelaskan kalau dia harus tanda tangan pakai darah agar sihirnya mengikat secara permanen. Dia langsung berteriak menanyakan apakah otakku sudah geser. Tiba-tiba para penjaga mendengar kami dan berteriak dari ujung lorong. Aku menyuruhnya cepat memutuskan hidup atau mati. Pilihan ada di tangannya. Suara langkah kaki terdengar makin mendekat sementara kontrak itu terbentang lebar di depannya. Bill memejamkan matanya rapat-rapat, merebut pisau dari tanganku, mengiris telapak tangannya sendiri, lalu menempelkan darahnya ke kertas itu. Cahaya sihir langsung berkilat terang dan aku tersenyum tipis karena rencana ini berhasil. Para penjaga muncul dari belokan lorong dan berteriak menanyakan, bagaimana cara kami bisa lolos? Bill panik setengah mati. Tapi aku langsung menghajar dahi ketiga penjaga itu berturut-turut dengan cepat. Mereka langsung ambrol, membuat Bill bertanya dengan ketakutan, apakah mereka mati? Sambil memegang batu runi, aku menciptakan sebuah bola es kecil dan menjelaskan kalau mereka cuma pingsan. Dia heran, bagaimana aku bisa melakukannya. Lalu ku jawab singkat, ini sihir. Kami pun lanjut menyusuri lorong bawah tanah mengikuti pipa pembuangan. Bunyi tetesan air terus mengiringi langkah kaki kami sepanjang jalan. Bill tertawa canggung, lalu mengaku baru pertama kali melihat langsung sihir es sekeren ini. Dia benar-benar kagum. Aku menggoyang batu itu pelan lalu menjelaskan, kalau sihir ini sebenarnya kurang praktis. Dia tampak sangat kaget. Tapi ketika aku menatap batu itu kembali, Bill mendadak berhenti dan mencengkeram lenganku dengan panik.
Ada bandit di dekat sini, bisiknya Lilies. Aku cuma bergumam santai lalu bertanya kepadanya apa bahan yang dibutuhkan untuk membuat esai. Dia menatapku heran lalu bertanya kenapa aku menanyakan hal tidak penting itu. Sekarang aku menyuruhnya menebak. Air, jawabnya. Aku langsung menciptakan tombak air di telapak tanganku untuk membenarkan ucapannya. Sambil terus berjalan, aku menjelaskan prosesnya menyerap kelembapan udara atau genangan air, membentuknya, memadatkan, mengembunkan, mengembangkan. Baru kemudian tahap akhir. Wah gawat, Bill langsung berbisik panik kalau mereka hampir saja ketahuan. Victor yang sedang berjaga di tikungan mendengar kami dan berteriak menanyakan siapa di sana. Aku mendorong Bill ke samping, membentuk bola es, lalu memberitahunya kalau ini adalah tahap akhir sebelum menghantamkannya tepat ke kepala Victor. Dia pingsan bahkan sebelum sempat sadar apa yang baru saja menghantam kepalanya. Aku melangkahi tubuhnya lalu lanjut menjelaskan kalau sihir es ini sebenarnya terlalu lambat untuk pertarungan biasa. Aku terpaksa menggunakannya karena punya batu mana es yang kudapat dari jasad Ratu Laba-Laba musim dingin. Sihir ini memang kurang populer, tapi batu mana es punya nilai akademik tinggi, keuntungan tak terduga untukku. Bill menendang tubuh Victor lalu bertanya kenapa aku repot-repot memakai sihir tidak praktis begini. Aku menjawab kalau justru itulah poin utamanya, karena jarang ada yang mempelajarinya. Bekas serangannya akan terlihat persis seperti akibat hantaman benda tumpul biasa. Bill langsung terdiam. Dia bilang senyumanku terlihat sangat dingin lalu bertanya, apakah aku berniat menghabisi mereka semua? Di ujung lorong, para bandit berteriak panik dan kebingungan mencari tahu bagaimana tawanan mereka bisa lolos. Aku menggelengkan kepala membunuh cecurut seperti mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Bill bertanya apakah itu berarti membiarkan mereka lanjut berbuat jahat. Sambil melambaikan tangan untuk merobohkan satu penjaga lagi, aku menjelaskan kalau justru itulah alasan utama kenapa aku membiarkan mereka tetap hidup. Hanya ada satu orang di sini yang benar-benar ingin kuhabisi, dan tiba-tiba Neas melangkah keluar menghalangi jalan kami, membuat tubuh Bill langsung kaku ketakutan. Bill berbisik gemetar kalau pria itu adalah bos para bandit, seorang psikopat gila yang hobi mencabik-cabik manusia dengan tangan kosong. Aku cuma mengangguk santai karena ini menghemat waktu berburuku, lalu mulai memusatkan kekuatan sihir es. Pecahan es mulai berkumpul, memadat menjadi tombak raksasa yang sangat tajam, lalu melesat cepat mengincar wajahnya. Serangan mematikan itu seharusnya bisa membutakan matanya, tapi dia menepisnya begitu saja dengan tangan kosong. Bill cuma bisa melongo ketakutan di sampingku. Sambil menopang dagu, aku bergumam kalau Ners ini memang lumayan kuat. Mungkin dari suku utara. Bill langsung memegang lenganku dan heran bagaimana bisa aku malah mengaguminya sekarang. Kami hampir saja habis dicabik-cabik. Niles menatap kami berdua lalu berkata dengan santai bahwa dia sedang mencari barang dagangannya. Niles bahkan sempat mengeluh khawatir kekurangan air untuk mandinya. Timing kami pas sekali. Lalu dia sadar aku seorang penyihir. Katanya aku bakal jadi bahan eksperimen sihir hitam yang sangat bagus. Suara Bill gemetar saat dia memohon. Dia hanya manusia biasa, tidak berguna. Tolong ampuni. Niles mengangkat tangannya dengan tatapan mata yang sangat dingin. Bill langsung menutupi kepalanya, bersiap menerima hantaman, tapi pukulan itu tidak pernah datang. Dia membuka matanya perlahan. Dada Niles sudah tertembus itu paku es dari serangan sebelumnya yang sempat meleset, masih di tanah, dan masih di bawah kendaliku. Aku mengembuskan napas betul, lalu mengarahkannya tepat sasaran. Niles batuk darah, lalu langsung tumbang. Aku menatap Bill lalu memberitahu bahwa dialah bos baru operasi ini. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tangan pisaunya gemetar, wajahnya langsung pucat pasi. Dia pun maju menerjang. Terdengar satu suara tebasan tajam. Darah berceceran di mana-mana. Aku memejamkan mata. Siapapun bisa berakhir melakukan hal yang tidak pernah mereka inginkan. Setidaknya sekali seumur hidup, begitu terjadi. Penyesalan tidak akan bisa diperbaiki atau dihindari. Rasa bersalah itu akan terus menghantui seumur hidup. Hanya ada dua pilihan tersisa, hancur di bawah bebannya, atau terus melangkah demi mereka yang telah tiada. Aku hanya bisa bungkam dan menggigit bibir. Persis seperti yang dikatakan Annette kepadaku bertahun-tahun lalu. Dia memikul rasa bersalah Clara saat mengatakannya. Jin berteriak kaget saat melihat Bill keluar dengan dingin. Bill langsung menyuruhnya untuk segera membawakan air. Dia tidak perlu mendengar penjelasan apapun lagi. Di kejauhan,
Roda kereta kuda berderai melindas bebatuan. Annette dan para pelayan yang terluka berada di dalam gerobak itu. Kesedihan mendalam terpancar jelas dari matanya. Aku bertekad dalam hati bahwa di kehidupan ini, dia tidak akan kehilangan temannya lagi. Clara sendiri sedang asyik bercerita, memberitahu yang lain bahwa bangsawan selatan sedang mencari wanita luar daerah. Katanya wanita di sana biasa saja. Hilda langsung berbinar dan penasaran, apakah dia harus mengadu nasib ke selatan? Clara bilang dia sudah menyelidikinya sendiri. Ada orang yang bisa mengatur perjalanan itu dengan sedikit biaya. Dia mengajak mereka ikut. Annette menolak karena ayahnya sangat membutuhkannya. Dia merenung sedih bahwa itulah terakhir kalinya dia melihat mereka berdua. Sejak saat itu, Hilda dan Clara menghilang tanpa kabar. Aku berkata semuanya berjalan persis seperti dugaan Bill. Lalu kutanya Annette, apakah dia tertangkap saat mencari mereka di saluran pembuangan? Dia pun mengangguk. Mereka sudah kehilangan akal sehat. Sedikit terlambat, Annette pasti akan bernasib sama. Aku paham betul rasa ngerinya. Karena saluran pembuangan adalah tempat manusia dijual atau dimakan. Bayangkan saja bahkan di usiaku yang 71 tahun, tempat itu masih terasa sangat mengerikan. Aku tidak bisa membayangkan trauma mereka. Dia mengaku sebenarnya bisa kabur kapan saja karena gerbangnya sudah rusak. Suara tangisan Clara yang berantakan dan hancur terus terngiang di ingatannya. Melihat kondisi temannya seperti itu, membuatnya langsung membeku. Dia mengaku, jika tinggal beberapa hari lagi, dia mungkin akan tega meninggalkan Clara sendirian. Aku ingat Annette dulu pernah bilang bahwa dia bisa saja membunuh Clara dengan tangannya sendiri. Sekarang baru aku benar-benar paham apa maksudnya. Dengan lembut aku berkata bahwa mengingat kembali semua kepedihan itu pasti sangat sulit. Lalu berterima kasih karena dia mau membagikannya. Dia mengerjap kaget, lalu menceritakan satu hal aneh lagi. Saat para bandit membebaskan mereka kembali ke mansion, dia dan Clara merasa sangat lega. Tapi tidak dengan Hilda. Annette menggambarkan bagaimana Hilda gemetaran sambil menggigit kuku. Lalu terus bergumam bahwa jika dia kembali ke kediaman itu, dia akan mati. Kutanya apakah Hilda tampak benar-benar ketakutan. Bukan cuma takut dihukum. Sambil menopang dagu, aku bilang, kalau aku mulai paham gambaran masalahnya dan akan menyelidiki lebih lanjut. Mendengar itu, barulah Annette terlihat bisa bernapas lega. Lalu sambil tertawa canggung, Annette bercerita bahwa Rosa sempat mengatakan hal yang menarik. Kata Rosa, alasan kenapa para bandit tiba-tiba melepaskan mereka semua sebenarnya adalah karena Isaac sendiri. Dia bertanya apakah itu terdengar konyol. Aku terdiam. Ternyata Rosa jauh lebih tajam dari dugaanku. Annette tersenyum lalu berkata bahwa hal itu masuk akal. Sebab satu-satunya orang yang tulus peduli pada pelayan rendahan seperti mereka hanyalah aku. Aku benar-benar tidak tahu harus merespons bagaimana. Mataku sampai membelalak kaget dan aku hanya bisa mematung. Dia berterima kasih dengan tulus. Lalu dengan agak ragu-ragu berkata bahwa mereka bisa membahas sisanya lain waktu saja. Setelah itu, dia berpamitan pergi lalu menutup pintu dengan rapat. Ruangan pun seketika menjadi sunyi kembali. Aku meregangkan otot, menghela napas rela, lalu tersenyum tipis sendirian. Dia punya bakat terpandang yang cukup mengejutkan. Rasanya patut dicoba untuk mengajarinya sihir. Pagi harinya, para pelayan malah sudah heboh membuat gosip versi mereka sendiri. Kabar burung beredar luas bahwa para gadis yang diusir telah kembali karena diselamatkan langsung oleh Isaac. Bahkan sempat bertengkar hebat dengan Schiller demi membela mereka. Banyak yang heran mengapa Isaac sudi bertindak sejauh itu demi pelayan. Beberapa orang berbisik-bisik usir, mengira dia sudah mulai puber dan tertarik pada lawan jenis. Sementara itu di gudang penyimpanan, Bill menaruh barang bawaannya, lalu menepuk-nepuk tangannya yang kotor. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Ken masuk dan bertanya, apakah sang bos ada di tempat? Bill langsung membalas dengan kesam, agar Ken berhenti memanggilnya begitu. Otaknya mulai mengingat kembali ucapan lamaku tentang dunia bawah kriminal yang tak pernah mati. Hancurkan satu gen, maka organisasi baru akan langsung menggantikannya dalam sekejap. Solusi yang paling efektif sebenarnya adalah dengan mengendalikannya secara total di bawah satu kekuasaan tunggal. Bill merenungkan hal itu dan akhirnya menyadari kenyataan pahit. Aku rupanya sudah merencanakan semua ini sejak awal mula. Dia bukannya mendapat keberuntungan tak terduga, melainkan sengaja direkrut, dan jika ada kesalahan kecil saja, kepalanya yang akan melayang pertama kali.
Bill langsung terduduk lemas di atas tumpukan kargo lalu bertanya kepada Kan, apakah Nurse hanya menyusupkan mata-mata ke dalam mansion? Kan mengangguk mengiyakan. Bos lamanya memang selalu waspada mengawasi seluruh kediaman. Ternyata mantan bosnya bukan cuma orang gila biasa. Kan kemudian menyinggung soal upeti wajib. Bill langsung kebingungan dan bertanya apa maksudnya. Kan menjelaskan bahwa mereka rutin menyuap para ksatria setiap tahun. Alasan kenapa bisnis haram di saluran pembuangan ini aman bertahun-tahun adalah karena para ksatria itu sendiri yang membekingi mereka. Sementara itu di kamarku, aku melemparkan bola api ke arah dinding dan memperhatikan lajunya. Aku lalu mengepalkan tangan eret-eret kobaran api seketika pecah di udara, memunculkan kristal es tajam di baliknya. Serangan asliku berhasil menembus dinding hingga hancur berkeping-keping. Aku langsung terengah-engah kelelahan. Nah, disinilah kejeniusanku bersinar api itu, hanya umpan. Jurus aslinya, yang mematikan. Setelah menghabisi Nurse, sirkuit sihirku melonjak dari 4 menjadi 5. Kini aku harus berlatih mengendalikan 2 elemen sihir berbeda sekaligus. Sejujurnya, kemenangan melawan Nurse kemarin sebagian besar karena keberuntungan, sifat sombongnya, rasa percaya diri berlebih di arahnya sendiri, serta kebiasaan meremehkan lawan yang lebih kecil membuatnya lengah. Aku berhasil menyerangnya saat dia lengah, sehingga pertarungan berakhir cepat. Tapi kupikir-pikir lagi, itu bukan sekadar keberuntungan semata. Aku memang pandai membaca celah musuh. Namun musuh-musuh Hostgarta yang sempat dibisikkan Jonas di saat-saat terakhirnya adalah para pembunuh bayaran terlatih. Mereka sangat tahu cara melumpuhkan penyihir. Kemenangan mudah seperti ini tidak akan terulang lagi. Aku memejamkan mata dan bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat. Keesokan paginya, aku tersentak bangun gara-gara Hans berteriak memanggil namaku dari luar. Sambil duduk, kutanya apa yang terjadi. Sang pengasuh masuk membawa baskom air dan menyuruhku segera bersiap-siap. Bahkan sebelum pengasuh selesai bicara, Hans sudah sibuk menyiapkan pakaianku. Aku bingung kenapa semua orang panik begini. Sambil menaruh baskom, dia berbisik pelan bahwa sang tuan besar akhirnya pulang. Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Dari luar, aku sayup-sayup mendengar suara derap kaki kuda di depan gerbang. Sosok ayahku di kehidupan pertama dulu saat dia pulang. Aku sendiri sudah menjadi kakek renta. Dinding ruang bawah tanah itu penuh coretan hitungan hari. Garis-garis tahun terpahat di batu, agar aku tidak lupa waktu. Saat itu aku sedang membungkuk di meja kerja ketika pintu terbuka dan Arthur melangkah masuk. Kami hanya saling menatap dalam keheningan yang canggung. Tidak ada yang bergerak sedikit pun. Kemudian, dia mengambil gunting lalu berkata lembut bahwa ini tidak akan sakit jika aku memang mau melakukannya. Aku sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepala tanda menolak. Dia memastikan, apakah ini memang keinginanku yang sebenarnya? Aku mengiyakan pelan. Dia pun mengalah, mengecup keningku dengan penuh kasih sayang, lalu mengucapkan selamat tinggal di pintu sambil berjanji akan terus menungguku pulang. Kembali ke masa kini, di ruang kerja ayahku. Ini adalah pertemuan pertama kami sejak kenangan pahit itu. Dia berkata sempat mendengar kabar kalau aku berhasil menyembuhkan anak-anak di desa Angsa Hitam. Kutanya apakah Schiller yang menceritakannya, dan dia mengangguk pelan. Gua buru-buru bilang kalau itu cuma keberuntungan saja. Kebetulan gua pernah baca kasus pneumonia aneh di sebuah buku, dan gejalanya pas banget dengan yang dialami anak-anak desa itu. Dia mengetuk-ngetuk jarinya di meja, lalu bertanya, bagaimana keadaanku? Sadar, kalau dia tidak mau memperpanjang masalah ini, gua bilang saja, kalau gua tidak terlalu yakin, tapi pastinya tidak membuat ledakan apapun. Katanya dokter, yang dia bawa dari On pasti sahabat rumor yang beredar. Setelah terdiam sejenak, gua tanya bagaimana situasi di benteng perbatasan Winterban. Dia kelihatan kaget, padahal gua kan cuma penasaran saja. Gua bilang sebagai anggota keluarga, sudah sewajarnya gua tahu, tapi katanya tidak banyak yang berubah di sana, cuma monster, ksatria, dan tumpukan salju. Walaupun kali ini, ada satu hal yang terasa berbeda. Mereka sempat mampir ke kota Bun saat jalan pulang untuk mengisi pasokan barang. Lalu ada kejadian merepotkan yang muncul di sana. Pas gua tanya apa itu, katanya ada seorang prajurit infanteri menyerang komandan kompi. Gua kira prajurit itu sudah langsung dihukum mati, tapi ayah bilang tidak. Anehnya, si korban sendiri, alias sang komandan kompi malah meminta diadakan pengadilan militer. Gua masih memikirkan hal aneh itu saat tiba-tiba pintu terbuka. Vikel masuk sambil minta maaf karena mengganggu.
Lalu dia melihatku dan wajahnya langsung cerah. Berkomentar, kalau gua sudah tumbuh besar. Randolph menyusul di belakangnya sambil memberi salam dengan sangat sopan. Begitu melihat Randolph, gua langsung mematung di tempat. Dia sadar kalau gua terus memperhatikannya dan kelihatan bingung sendiri. Arthur menyambut mereka berdua, lalu menyuruhku pergi. Gua pun mengiyakan dan langsung bergegas keluar. Suara Fickle masih terdengar jelas dari lorong luar. Dia mendesah agar pengadilan militer segera digelar secepat mungkin. Orang itu harus segera dieksekusi mati agar bisa menjadi contoh yang mengerikan bagi yang lain. Arthur bertanya kenapa dia kelihatan sangat tidak sabaran. Fickle menjawab, kalau ini murni masalah menegakkan disiplin prajurit. Arthur lalu berbalik ke Randolph, menanyakan pendapatnya, dan Randolph menjawab datar kalau dia cuma mengikuti perintah atasan. Sambil menghela napas panjang, Arthur heran kenapa Randolph bisa bicara begitu padahal telinganya sendiri baru saja dipotong habis. Gua pun berjalan cepat menyusuri koridor istana sambil terus memikirkan kejanggalan ini. Lambang gerta di jubah mereka adalah perisai pelindung kerajaan. Keduanya merupakan ksatria hebat dari Winterburn, dan si Randolph ini adalah korban utama dari kasus pemberontakan prajurit Radim. Gua masih melamun ketika mendengar langkah kaki di belakang. Bin yang ngos-ngosan mencari gua kemana-mana demi bicara empat mata. Nah, disinilah kalian bakal melihat awal mula terbongkarnya konspirasi busuk kerajaan. Dia kelihatan ketakutan setengah mati, sebuah pemandangan yang tidak biasa. Katanya dia dengar dari salah satu mantan anak buah Near soal bisnis budak di selokan bawah tanah. Tepatnya tentang orang-orang tertentu yang menerima suap untuk tutup mata. Gua langsung berhenti melangkah dan bertanya siapa orangnya. Bill langsung menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berbisik, para ksatria dari Winterburn. Dia menambahkan, kalau salah satu anak buah Near yang sekarang jadi bagian mereka, baru saja ditemukan tewas mengenaskan di dekat pintu masuk selokan. Semua jarinya dipotong habis kecuali kelingking. Gua menyuruhnya lanjut bicara. Dia merogoh sakunya dengan gemetar lalu bilang saat bangun pagi ini. Potongan-potongan jari itu sudah ada tepat di sampingnya. Ada tenggat waktu, cuma 2 hari saja. Kalau semua tidak siap tepat waktu, maka jari-jarinya yang akan jadi sasaran berikutnya. Bill mencengkeram lenganku dan memohon agar gua berbuat sesuatu. Karena gualah yang menempatkannya dalam bahaya ini. Sembari menunduk, gua bertanya apakah ada saksi mata saat pembunuhan itu terjadi. Dia menggaruk telinganya, lalu menjawab ada satu. Tapi semua terjadi begitu cepat. Sebilah pedang bercahaya muncul entah dari mana, menghabisi korban dalam hitungan detik. Satu-satunya detail yang sempat terlihat adalah kepala sang penyerang yang dibalut penuh dengan perban putih. Bill menatapku heran, karena gua mendadak diam. Lalu bertanya apakah hanya itu tanggapanku, sambil mulai berjalan lagi. Gua menenangkannya, kalau dia tidak akan mati. Otakku langsung bekerja cepat menganalisis situasi ini. Pasukan Arthur sempat singgah di kota Burn saat perjalanan pulang mereka. Kedua ksatria itu pasti menyelinap ke selokan bawah tanah dan membantai seseorang sebagai peringatan keras. Deskripsi penyerang tadi cocok sekali dengan mereka. Gua mengertakkan gigi karena kesal. Kalau itu benar, berarti ksatria Winterburn bukanlah tameng pelindung kerajaan. Mereka itu penyakit. Penjaga penjara langsung shock melihatku tiba-tiba muncul. Gua tanya, apa ada tahanan mati kasus makar? Lalu menyuruhnya segera mengantarku menemui orang itu. Kile duduk membeku di dalam sel tahanan yang gelap. Tatapan matanya yang sangat dingin membuat udara di sekelilingnya terasa mencekam. Gua berdiri di depan jeruji besi lalu menjelaskan alasan kedatangan gua ke sini. Gua perlu memastikan satu hal. Apakah para ksatria Winterburn punya hubungan rahasia dengan sindikat Near? Gua bilang kalau gua dengar Near terlibat dalam perdagangan manusia. Kile membiarkan tangannya yang dirantai tergantung lemas, lalu mendongak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil memperhatikannya jeli, gua mulai bertanya tentang komandan kompi ksatria itu, apakah dia tahu sesuatu soal koneksi ilegal ke selokan bawah tanah. Dia langsung bangkit, berjalan mendekat, mencengkeram besi jeruji, dan menegaskan hanya akan bicara sekali saja. Katanya dia tidak punya informasi apapun untukku. Gua menatapnya lekat-lekat beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, apakah namanya adalah Kile? Seketika raut panik langsung melintas di wajahnya sebelum dia sempat menyembunyikannya. Sementara keringat dingin mulai mengucur deras. Dia mundur selangkah lalu bertanya, dengan suara gemetar bagaimana gua bisa tahu nama itu? Pertama kali gua mendengar nama Kile adalah saat perang saudara berkecamuk, konflik berdarah yang dipicu oleh perebutan tahta kerajaan.
Pangeran kedua kalah dalam perebutan tahta itu, lalu berkhianat dengan memihak kekaisaran dan membantai semua orang di upacara penobatan. Setelah kerajaan runtuh, rakyat biasa pun akhirnya memutuskan untuk bangkit melawan. Pemberontakan itu menjelma jadi perang saudara besar. Pemimpin pasukan pemberontak itu adalah Kyle, yang bergerak memakai nama samaran Charleston. Kyle terus menatapku bingung, lalu bertanya, bagaimana gua bisa tahu hal tersebut? Gua membacanya di buku catatan para penjahat, sebuah buku populer bergambar yang memprofilkan tokoh-tokoh paling kejam di benua ini. Bab tentang Kyle adalah salah satu yang paling sering dibaca orang, dan gua masih ingat ilustrasinya dengan sangat jelas. Ilustrasi itu memperlihatkan Kyle dikelilingi aura bersinar, dengan penjelasan kalau dia adalah si jenius yang ditakdirkan menjadi ahli pedang ketujuh di benua ini. Melihatnya langsung sekarang, gua harus mengakui kalau rumor itu tidak salah sama sekali. Gila Sin, aliran mana yang terpancar dari tubuhnya benar-benar di luar nalar. Kalian bayangkan saja seberapa keras latihannya demi mencapai titik mengerikan seperti sekarang ini. Gokil banget. Gua juga ingat kalau di kehidupan pertamaku dulu, dia berhasil kabur tepat sebelum dieksekusi, lalu memimpin gerakan pemberontakan besar itu. Dengan sangat tenang gua bilang padanya, kalau dia tidak perlu kaget secepat ini. Bukan cuma itu, gua bahkan tahu kalau dia adalah putra kandung dari Kasein. Informasi itu telah menghantam mentalnya. Dia terdiam 1000 bahasa, lalu berbisik menanyakan siapa gua sebenarnya, dan bagaimana Ksatria Winterband tidak mengenali putra sulung keluarga Garta. Gua tegaskan, kalau itu bukan hal yang gua tanyakan tadi. Dia terus mendesak ingin tahu dari mana gua mendapat informasi itu, lalu bertanya, apakah gua kesini untuk membunuhnya? Gua cuma tertawa kecil dan bilang dia terlalu sensitif. Untuk apa gua repot-repot mengurusi anak haram seorang tentara bayaran dari Republik Tetangga yang sudah menghilang sejak 10 tahun lebih yang lalu? Dia kembali bertanya, apakah gua benar-benar tuan muda? Gua jawab kalau keyakinannya sama sekali tidak penting bagiku. Hanya ada satu hal yang ingin gua ketahui dari mulutnya, kenapa para komandan Kompi Winterband bisa terlibat dalam bisnis perdagangan budak haram ini. Dia menjawab ketus kalau gua memang benar tuan muda, justru itu jadi alasan kuat baginya untuk tidak menjawab pertanyaanku. Gua ingatkan dia kalau para komandan Kompi pasti sedang mencari kambing hitam untuk menimpakan semua kejahatan Ner. Jika itu terjadi, Kyle akan menjadi buronan paling dicari di seluruh kerajaan. Bahkan dia tidak akan sempat menuntaskan dendamnya sebelum kepalanya dipenggal habis. Kyle menautkan jemarinya perlahan dengan wajah menggelap. Dia bungkam 1000 bahasa. Gua pun menunggu. Lalu dalam keheningan itu gua perlahan menerima kenyataannya. Dia jelas berbeda dari Bill yang penakut. Kyle tidak mempan diancam cara murahan begitu. Gua menurunkan tangan dan bergumam kalau gua sendiri yang harus memancing tikus-tikus itu keluar di bawah tanah. Air menetes dalam kegelapan. Dua sosok berpakaian hitam menyusuri lorong sempit itu. Fickle merasa ada yang tidak beres karena tidak melihat anak buah Ner. Randolph menunjuk ke depan, ke arah kandang-kandang besi yang ternyata sudah kosong melompong. Salah satu dari mereka menggerutu karena Ner berhenti mengirim uang suap, bahkan berani menantang mereka untuk mencarinya. Kalau ada masalah, dia curiga kalau siapapun yang memimpin sindikat ini sekarang berencana untuk menutup total seluruh bisnis haram mereka. Kedua pria itu mendadak berhenti melangkah di saat bersamaan. Bill mendadak muncul di koridor depan mereka dengan keringat bercucuran deras, mencoba memaksakan senyum ramah di wajahnya. Dia memberi isyarat tangan ke arah sebuah pintu besar dan mempersilakan mereka masuk. Mereka mengamati Bill dengan saksama, pakaian pelayan, tanpa senjata, sangat mencurigakan. Fickle melirik Randolph lalu mengangguk pelan sebelum melangkah masuk melewati pintu, namun tiba-tiba salah satu dari mereka langsung mematung kaget. Gua sudah duduk santai di meja menunggu kedatangan mereka. Fickle menyeringai lebar lalu bertanya, apakah gua bos baru mereka? Sekarang, katanya gua pasti punya 9 nyawa, karena berani memanggil mereka tanpa salam sambutan yang layak. Gua pun bertanya tenang, apakah gua boleh menanyakan satu hal saja? Seringai Fickle langsung hilang. Dia kelihatan bingung setengah mati mendengar suara anak kecil. Randolph yang paham duluan langsung melepaskan kerah bajunya. Sebelum temannya sempat bereaksi, dia langsung berlutut dan berteriak menyuruh Fickle melakukan hal yang sama. Dia membentak, apa Fickle benar-benar tidak mengenali siapa sosok di depan mereka ini? Aku melangkah maju, lalu mengajak mereka minum teh dengan santai.
Aku memanggil nama mereka, Tuan Fickle, Tuan Randolph, ruangan langsung senyap. Di sebuah rumah di tengah hutan bersalju, seseorang menimbang kantong koin dan memuji bakat Nels mencari uang. Si sampah itu, koin ini saja cukup untuk pasokan sebulan. Satunya lagi menimpali, mereka bahkan bisa ganti senjata baru dan masih ada kembalian. Tiba-tiba seseorang masuk dan menyuruh mereka berhenti. Dia bertanya apa yang mereka lakukan, uang apa itu, dan sebenarnya apa yang mereka urus. Kembali ke ruangan remang-remang itu, mereka membongkar semuanya. Ayahku memang orang jujur. Dia adalah perisai pelindung wilayah utara, dan mereka sangat menghormatinya. Mereka tidak tahan melihat prajurit mati kelaparan karena kekurangan pasokan, jadi mereka menerima uang bandit demi menutupi kebutuhan wilayah keluarga Gerta. Mereka mengiyakannya dengan cepat, terlalu cepat. Kubiarkan keheningan mengambang sejenak lalu vonis jatuh. Fickle dan Randolph dihukum mati. Wajah mereka sok berat. Aku tegaskan keputusan ayahku pun pasti akan sama saja. Mereka tetap akan diseret ke pengadilan militer, tapi wajah Fickle berubah dari syok menjadi murka. Dia berteriak menanyakan, apa aku tahu rasanya kelaparan, atau kehilangan jemari karena membeku di salju? Jawabku singkat tidak. Alasan mereka memang banyak sekali. Lalu aku minta penjelasan soal penculikan warga sipil. Fickle langsung mengelak dengan panik. Kutanya apa mereka tidak sadar, sudah melewati batas yang sama seperti Ners. Wajahnya mengeras. Fickle bilang sejak awal dia tidak berharap bocah sepertiku paham. Dia menoleh ke Randolph, memintanya bergerak. Demi Gerta, dia mengaku siap menebas apapun yang menghalangi. Ekspresi Randolph langsung berubah drastis. Fickle bergumam lirih bahwa yang mulia masih memiliki tuan muda Jonas. Bom waktu harus dibuang. Nah, perhatikan baik-baik. Fickle langsung melumuri pedang dan tubuhnya dengan aura tempur penuh. Randolph mengertakkan gigi erat-erat. Dia menatap Fickle sambil merenung sejak kapan semua ini jadi kacau. Awalnya memang demi Gerta. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang, apa benar masih untuk Gerta? Randolph memanggil namanya, mengingatkan janji mereka dulu. Jika kau adalah pedang, aku adalah perisai, tapi Carson pernah memperingatkan mereka dulu, bahwa pedang yang bisa menebas apa saja tanpa patah memanglah mahakarya hebat. Tapi saat mahakarya itu punya kehendak sendiri, dia berubah menjadi pedang iblis. Randolph langsung menerjang maju. Senjata mereka berbenturan nyaring. Randolph mengaku baru paham setelah telinganya tertebas. Fickle berteriak menyebutnya gila dan mengancam akan memenggal kepalanya. Randolph membalas bahwa itulah takdirnya. Dia menyuruh Fickle jujur, karena uang haram itu tidak cuma dipakai untuk wilayah mereka. Suasana langsung menegang seketika. Riwayat Fickle berakhir di sana. Mati mengenaskan. Aku menatap kantong berisi kepala Fickle dan akhirnya paham kenapa Carson menghunuskan pedangnya dulu. Randolph menceritakan sisanya. Carson mengetahui rahasia mereka. Mereka berniat membungkamnya, atau minimal melukainya parah. Kulanjutkan kalimatnya, tapi rencana mereka gagal total dan Carson kabur. Randolph terdiam. Dia bilang alih-alih membalas dendam. Carson justru menyuruh mereka memotong telinganya sendiri, lalu membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun. Kutanya apa Randolph membatalkan hukuman mati Carson karena rasa bersalah. Dia membisu lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Dia mencemaskan nasib keluarganya jika skandal ini sampai terbongkar. Kukatakan dia sudah tahu jawabannya. Bill, yang berdiri di dekat kami bergumam cemas bahwa segalanya akan kacau lagi setelah keheningan panjang. Kutanya apa Randolph mau menebus dosanya dengan cara lain. Sekarang kebenarannya terungkap jelas. Kedua komandan kompi ini awalnya berbisnis dengan Ners hanya untuk menutup kekurangan pasokan wilayah, tapi keserakahan merusak segalanya. Mereka mulai nekat menjual budak, bahkan menculik pelayan kediaman kami. Saat rencana itu gagal, Fickle malah berniat menjualku ke luar negeri. Beruntung Randolph menghentikannya. Semua kesalahan ditimpakan pada mendiang Fickle. Kepalanya dipajang sebagai peringatan. Randolph pasrah. Dia langsung pergi, kembali di mansion. Aku merenungkan semua ini perlahan. Meski mereka dibutakan keserakahan, keputusasaan yang memulainya, memang nyata. Inilah kenyataan pahit dari penderitaan keluarga Gerta. Kami menjaga perbatasan utara demi kerajaan. Sebagai gantinya, kami mendapat pajak pelindung tahunan yang terus menyusut drastis. Kami tidak bisa memprotesnya, apalagi mengumpulkan kekayaan sendiri demi bertahan hidup. Alasan dibaliknya sangat kelam. Sejarah berdarah, dahulu kala. Penyihir gila membakar ibu kota sampai jadi abu. Penyihir itu adalah leluhur kami,
Sike von Gerta. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya, raja tunduk pada kaisar dan mengeksekusi Sike. Sejak saat itu, kerajaan kami menjadi negara jajahan. Keluarga kami lolos dari maut, tapi gelar bangsawan kami dicabut dan diasingkan ke utara yang gersang, menumpuk harta hanya akan dicurigai sebagai makar. Jadi kami terus bertahan dengan sistem sekarat ini, secara diam-diam, karena dianggap sebagai pilihan paling aman. Kukatakan analisis ini pada ayahku. Dia terkejut. Lalu bertanya, apakah kerajaan akan membiarkan kami jika kami mendadak kaya? Kujawab, tuangan kerajaan sedang hancur. Pajak pelindung akan terus dipangkas. Jika kita mengaku mandiri dan tidak butuh bantuan lagi, mereka justru akan senang. Alih-alih curiga, mereka pasti merasa lega. Nah, disinilah masalah aslinya, bukan karena dilarang kaya, tapi kita memang belum tahu caranya bertahan hidup di tanah gersang. Kita dikepung musuh tanpa jalan keluar. Tanah gersang. Ayah mulai tenang dan bertanya apa solusinya. Jawabku tegas, kita harus berani memutus hubungan dengan gereja lama. Selama terikat doktrin kuno mereka, keluarga Gerta tidak akan pernah berkembang. Ayah memperingatkan bahwa Vatikan tidak akan tinggal diam. Aku mengepalkan tangan dan mengiyakannya. Makanya kita butuh alasan kuat dulu, dan aku punya caranya. Belakangan, ayah bertanya pada Schiller tentang ideku. Schiller menganggapnya luar biasa mengingat aku tidak pernah belajar karena ledakan itu. Ayah berdiri dan berjalan ke arah jendela. Dia menggumamkan kalimat itu berulang kali, memutus hubungan dengan gereja lama. Schiller tersenyum tipis lalu berkata, akan sangat sia-sia jika membiarkanku terus terkurung. Malam pun tiba. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta kuda berhenti di pinggir hutan selatan kota Bern. Penjaga di luar saling bertukar kode rahasia dengan orang di dalam kereta. Sandinya cocok. Dia memastikan identitasnya, lalu menyuruh mereka membawa hadiahnya maju. Pintu kereta terbuka kasar. Dua pria menyeretku keluar. Ya, aku korbannya. Pria itu menyorot wajahku dengan lampu, memastikan apakah aku tumbal yang dijanjikan. Cahaya memperlihatkan wajahnya yang luka bakar parah sebelah. Aku diam saja. Selesai memeriksa, dia mundur selangkah. Pintu terbuka lebar. Tumbal diterima. Suara dari dalam berseru bahwa Dewi Api akan senang menerima persembahan ini. Wanita tua keluar, menatap kami dingin, lalu menyuruh kami mengikutinya. Di belakangku, Bill mendengus jijik sebelum menyenggol dua penjaga yang menahanku agar segera bergerak maju. Kami dipandu masuk menuruni tangga yang gelap gulita. Salah satu pengawal yang memegangi lenganku tampak melamun terus sepanjang jalan sejak kami berangkat tadi. Beberapa hari lalu dia sempat bertanya apa pembebasannya ada hubungannya dengan terbongkarnya kejahatan Vicon dan Randolph. Jawabku iya, tapi pembangkangan tetaplah pelanggaran berat. Jabatan pemimpin Platonnya tetap dicopot tanpa ampun. Aku tidak tahu dia pemimpin Platon. Dia bungkam saat mendengarnya. Kutanya, apa dia mengenali teh ini, teh Republik, tanah airnya? Dia mematung seketika. Dia langsung menjatuhkan cangkirnya. Dia bertanya kenapa aku tidak bilang kalau aku tahu dia itu Charlson. Aku menjawab santai, aku sengaja menyimpan rahasia itu paling akhir, agar bisa memanfaatkannya. Karena panik setengah mati, dia langsung bertanya, apa sebenarnya tujuanku? Aku menyuruhnya berhenti menebak pikiranku dan fokus saja pada urusannya sendiri. Lalu aku bertanya, bukankah dia kesini untuk menghabisi seorang bangsawan tua serakan yang telah membantai seluruh keluarga yang dia bangun selama bertahun-tahun? Begitu aku menyebut nama Vicomte Klaus von Bothmir, mukanya langsung berubah total. Kalian pasti tahu betapa terkejutnya dia. Dia bertanya, bagaimana aku bisa tahu dan kenapa aku tidak menghentikannya? Aku balik bertanya, kenapa harus berhenti? Dia bilang Klaus adalah bangsawan kerajaan. Aku menjelaskan, kalau aku butuh pedang mahakarya yang punya kehendak sendiri, jika dia membantuku, aku pasti akan membalas jasanya. Di sudut kota, seorang pendeta sedang berkhotbah di depan kerumunan. Sihir hitam menyebar di Bun, bagaikan wabah penyakit. Para pemuja sesat menodai wanita dan menculik anak-anak. Suara sang pendeta penuh dengan amarah membara khas gereja tua. Dari dalam kereta, pria penutup mata mengintip keluar jendela. Dia menyindir bahwa orang-orang itu adalah gerombolan yang mengambil 1/10 dari seluruh penghasilan Gerta. Tapi anehnya masih sempat-sempatnya menghina sang penguasa di depan umum. Aku menyuruhnya mengabaikan itu, belum penting. Dia lalu bertanya apakah aku serius ingin menjadi umpan hidup. Menurutnya, kita bisa mencari orang lain saja untuk melakukan tugas berbahaya ini.
Tidak perlu melibatkanku secara langsung, aku menjelaskan kalau para pemuja sesat itu menginginkan ketenaran buruk, jadi tidak ada umpal yang lebih sempurna selain diriku sendiri. Namun si pria berbadan besar mengingatkan kalau ritual mereka sangat sulit diprediksi. Bisa jadi mereka benar-benar memakan manusia. Apa risikonya sepadan? Aku mengingatkan mereka tentang ucapanku sebelumnya, bahwa gereja tua berada di balik semua ini, dan Nars hampir pasti adalah salah satu dari pemuja sesat itu sendiri. Keduanya sepakat kalau itu membuktikan kecurigaan mereka selama ini. Aku menoleh ke arah Randolph dan meminta kepastian. Nars selalu memberikan koin perak yang persis sama setiap kali bertransaksi, kan? Koin itu dicetak keluarga kerajaan. Dari mana Nars bisa mendapatkannya? Jelas bukan milik pemuja sesat biasa. Si pria besar pun mulai memikirkan kejanggalan ini. Memang masuk akal kalau gereja tua ikut campur, tapi itu artinya ada hubungan langsung antara gereja dan sekte kegelapan. Bertanya, apakah dugaanku ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasar? Aku sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Pada masa ini, sekte kegelapan mulai merayap dan merusak Derta dari dalam. Pembunuhan Anet serta ritual kejam merajalela membuat warga Bun hidup dilingkupi teror. Lalu gereja tua datang bagaikan pahlawan kesiangan. Mereka memburu para fanatik secara terbuka, membakar mereka di alun-alun, dan memamerkan pengampunan ilahi di depan publik. Reputasi mereka pun langsung meroket tajam. Barulah setelah itu daftar tuntutan yang aneh-aneh dimulai. Mulai dari ksatria untuk kuil, terus-menerus, padahal kita sedang berperang. Akibatnya persediaan makanan menipis, pertahanan benteng melemah, dan wilayah kekuasaan kita benar-benar diperas sampai habis. Memutuskan hubungan dengan gereja tua bukan cuma perkara uang, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan Gerta agar tidak diperas habis dari dalam. Tiba-tiba saja wanita tua itu angkat bicara tanpa diminta siapapun. Semuanya bermula dari tempat ini, ucap si nenek tua. Ketika para pengikut fanatik gereja tua membakar tempat ini sampai rata, 3 orang suci berhasil selamat dari kobaran api. Di ambang kematian, mereka mengaku telah melihat wujud Tuhan. Dia terus bercerita, jiwa ada di dalam raga, dengan memakan dagingnya, seseorang akan lahir kembali dengan membawa kecerdasan, kekuatan vital, serta setiap rasa senang dan sedih. Begitulah cara manusia mencapai keabadian. Anak buahku langsung tegang begitu menyadari pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Tiba-tiba wanita tua itu berteriak lantang, mengumumkan kalau tumbal yang diramalkan akhirnya telah tiba. Sang pendeta langsung menghentikan pesta makan mereka. Si wanita tua berteriak lantang, makanlah jiwa yang mulia, agar menjadi mulia, makanlah jiwa yang bijak, agar menjadi bijak, makanlah jiwa yang murni, agar menjadi murni. Mereka membawa tumbal dengan ketiga sifat itu, tapi kejutan. Bill langsung menendang si nenek sebelum dia sempat ngoceh lagi, karena sudah muak. Dia bertanya sampai kapan mereka harus berdiri mendengarkan omong kosong ini.